Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di ibadah pagi hari ini. Sebelumnya kita akan minta hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan hadirat-Mu datang tengah-tengah kami ya Tuhan, menyucikan setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Yesus. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu.
kasih kami. Yesus, layakkan kami ya Tuhan, layakkan kami Yesus. Yesus, Allah kami yang layak kami tinggikan, Allah kami yang layak kami muliakan. Yesus, haleluya. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Yesus Tuhan, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Engkau telah melayakkan kami ya Tuhan untuk memuji menyembah-Mu ya Yesus. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyucikan setiap hati kami ya Yesus, supaya kami mampu menerima firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh melakukan firman-Mu ya Yesus, supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Melalui kehidupan kami ya Tuhan, Engkau melayakkan kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi saksi-Mu ya Yesus. Biarlah kami boleh memberkati setiap orang yang berada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya ya Yesus, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Terlebih firman-Mu ya Yesus, mampu ya Tuhan untuk menyucikan setiap hati kami ya Tuhan. Mampu untuk menyembuhkan setiap kami yang sakit ya Tuhan. Dan firman-Mu mampu ya Tuhan untuk memberkati setiap kami ya Tuhan, memulihkan kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan hari ini kita akan mempelajari satu renungan firman Tuhan, masih berkaitan mengenai Kristus yang adalah penolong dalam kita menyelesaikan perlombaan iman kita khususnya. Sebagaimana surat Ibrani sudah kita pelajari, bahwa penulis menulis surat ini dengan sebuah keresahan bahwa orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu harus berjuang mempertahankan imannya di tengah-tengah keadaan yang membuat mereka tertekan, di tengah-tengah penganiayaan karena mereka beriman kepada Kristus. Nah, oleh karena itu hari ini sekali lagi kita akan merenungkan bersama satu renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Dituliskan di sana dengan kata-kata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di ayat yang kedua bagian yang awal dikatakan demikian, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa pertanyaannya? Ada dorongan, ada ajakan dari penulis Ibrani. Di Ibrani 12 ayat yang kedua dituliskan, marilah kita melakukannya. Melakukan apa maksudnya? Melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ditulis di ayat yang pertama.
Di ayat yang pertama di bagian yang akhir dituliskan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukan perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini, berlomba dengan tekun, dan kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Kita melakukan dengan tekun perlombaan yang diwajibkan bagi kita ini. Dan kita melakukannya dengan semangat, dengan ketekunan, dengan kegigihan, dengan konsistensi. Dan kita melakukan ini semua dengan mata, dengan pandangan yang tertuju kepada Yesus. Kenapa kita menaruhkan pandangan dan arah tujuan kita, fokus kita kepada Yesus? Karena dituliskan di ayat yang kedua lanjutannya, Yesus inilah yang memimpin kita dalam iman. Dalam terjemahan yang lain dikatakan Yesus inilah yang merintis iman kita dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dalam terjemahan lain, yang akan membawa kita sampai pada penghujung, yang akan membuat kita mampu menyelesaikan, menuntaskan perlombaan yang diwajibkan itu. Dan kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus, karena Yesus sudah memberikan kepada kita keteladanan. Keteladanan apa? Mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Harusnya Kristus bersukacita, tetapi pada akhirnya justru Kristus turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia memikul, menanggung kehinaan yang demikian berat, yang demikian menyakitkan, yang demikian memalukan, dilakukan semua oleh Tuhan Yesus Kristus untuk membawa kita memiliki iman kepadanya. Dan tidak hanya sekedar merintis iman bagi kita, tetapi bahkan Kristus yang akan menolong kita menuntaskan perlombaan yang sudah diwajibkan bagi kita ini. Perlombaan iman kita. Bagaimana kita akan berlomba dalam kehidupan kita menuntaskan iman percaya kita sampai pada garis akhirnya. Nah, seperti yang sudah kita dengar dalam khotbah minggu yang lalu disampaikan oleh Bapak Andreas, bahwa pertandingan perlombaan yang kita lakukan ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya race ini, adalah sebuah perlombaan yang panjang. Perlombaan yang akan kita lakukan dengan kurun waktu yang cukup lama, yaitu sepanjang hidup kita. Garis finishnya adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah sebuah proses waktu yang cukup panjang, yang kalau kita tidak lakukan dengan tekun, dengan gigih, dengan mata tertuju kepada Yesus, kita bisa menyimpang ke kanan, kita bisa menyimpang ke kiri. Kita tidak lagi melakukan perlombaan ini. Kita bisa berhenti di tengah jalan, bahkan memilih untuk beralih, percaya kepada hal-hal yang lain, percaya kepada ilah-ilah yang lain, tidak lagi melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Oleh karena itu disampaikan dalam khotbah minggu lalu, kalau kita mau menyelesaikan perlombaan iman kita ini dengan tuntas sampai pada garis finishnya, sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya ketika Tuhan panggil kita kembali pulang, maka kita tidak bisa melakukan perlombaan ini seorang diri. Karena siapakah kita? Siapakah manusia? Apakah kelebihannya manusia? Manusia penuh dengan kekurangan, kita penuh dengan keterbatasan. Manusia begitu mudah terpeleset jatuh ke dalam dosa. Kita masih tinggal dalam kehidupan yang terbungkus oleh daging ini. Ada nafsu duniawi yang masih mengintai untuk membuat kita bisa terpeleset jatuh. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati melakukan perlombaan ini, kita bisa terpeleset, terjatuh, bahkan meninggalkan arena perlombaan. Dan Tuhan tidak menginginkan ini terjadi. Penulis surat Ibrani dengan tegas mengingatkan pembacanya untuk kita bisa setia tekun pada iman percaya kita, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Sehingga supaya kita bisa menyelesaikan, menuntaskan perlombaan ini sampai akhir. Kita menuntaskan race kita sampai akhir. Kemarin minggu juga sudah disinggung. Mari kita melakukannya dengan melibatkan Tuhan. God yang menjadi pemimpin kita. Tuhanlah yang menjadi penuntun kita, yang berjalan di depan kita. Dialah yang akan menuntun, yang akan memimpin, yang akan mendahului kita berjalan berlari dalam perlombaan ini.
Sehingga kalau Tuhan kita taruhkan di depan, God kita taruh di depan, maka bukan lagi race, melainkan menjadi grace. Dari sebuah perlombaan, dengan adanya Tuhan yang memimpin kita di garis depan, Tuhan yang memimpin kita di hadapan kita, yang akan mendampingi kita, bahkan membimbing kita, menuntun jalan kita, maka tidak lagi menjadi race, tapi berubah menjadi grace, menjadi kasih karunia Tuhan. Sehingga tepatlah apa kata firman Tuhan, mari kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, karena Yesuslah yang memimpin kita dalam iman, dan Yesus jugalah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Kalau kita melakukannya seorang diri, maka kita akan menjalankan perlombaan iman ini dengan begitu melelahkan. Kita mengandalkan kekuatan kita manusia, padahal kekuatan manusia adalah terbatas adanya. Tetapi kalau kita menaruhkan Tuhan yang menjadi pikiran utama kita, fokus utama kita, teladan utama kita, patokan kita, firman Tuhan yang menuntun kita, yang membimbing kita, maka kita akan berjalan dalam kasih karunia. Kristus yang memulai pertandingan iman kita, dan Kristus pula lah yang akan memampukan kita menuntaskan pertandingan iman kita. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita memilih untuk berlomba seorang diri dengan kekuatan kita sendiri? Kita melakukan race dengan cara kita sendiri yang sangat beresiko untuk jatuh terpeleset. Atau kita memilih untuk melibatkan Tuhan, menaruh pandangan kita tertuju kepada Kristus, sehingga menjadi grace, kasih karunia. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menolong kita, menyelesaikan, menuntaskan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Biarlah boleh menjadi berkat untuk setiap kita yang mendengar. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami diingatkan kembali agar kami tidak merasa sombong, kami merasa mampu menjalankan perlombaan ini dengan kekuatan kami sendiri. Karena siapakah kami ini Tuhan? Kami terbatas, kami lemah, penuh dengan kebodohan, penuh dengan kepicikan. Oleh karena itu Bapa, kami berserah di hadapan Tuhan. Pimpinlah jalan kami, tuntunlah langkah kami Tuhan. Berjalanlah di depan kami menjadi pemimpin kami, sehingga race berubah menjadi grace, perlombaan menjadi kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang memulai iman percaya kami, dan Tuhan pula lah yang akan menuntaskan iman percaya kami sampai pada kesudahannya. Sehingga ketika Tuhan panggil kami pulang, kami boleh berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan, bersukacita dalam sambutan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah untuk setiap yang mendengar, hatinya dibukakan, dan mereka boleh menerima firman Tuhan ini, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya, hamba percaya, ada kuasa yang ada menguasai, mengurapi pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau sementara kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari, Tuhan pimpin dari awal, dari siang sampai juga malam hari nanti. Kami menyelesaikan kegiatan aktivitas kami sepanjang hari. Biarlah kami dalam keadaan baik, sehat, lancar segala aktivitas dan acara kami. Semua berjalan dengan baik, dan semuanya kami serahkan, persembahkan hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kerinduan kami, kehidupan kami mendatangkan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri doa pagi kami hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah menaikkan pokok-pokok doa. Tiba saatnya kita akan menyampaikan informasi MCC selama seminggu ini. Setiap hari Senin jam 5 sore ada latihan tamborin, dan setiap hari Kamis jam 6:30 malam ada latihan musik dan pujian. Dan setiap hari Jumat ada menara doa kota setiap pukul 5:30 sore. Dan setiap hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanek setiap pukul 5:30 sore. Dan setiap hari Minggu jam 7:30 pagi ada ibadah sekolah minggu. Dan kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC setiap minggu pukul 5 sore. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang senantiasa setia kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami percaya ya Tuhan, ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memimpin langkah kami pada hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin.